Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirnawati Mulyani. Saya akan mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat pagi anak-anak sekalian. Perhatikan, kemarin kalian sudah belajar untuk memahami teks laporan hasil observasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Dan Bu Mirna sangat menghargai kalian yang sudah mengumpulkan atau mengerjakan tugas walaupun terlambat. Dan bagi siswa yang belum mengerjakan tugas, saya tunggu sampai minggu ini. Terserah kalian mau mengumpulkan tugas atau tidak, karena perlu kalian ketahui bahwa itu merupakan penilaian bagi kalian. Jadi ketika kalian tidak mengerjakan tugas, maka nilai kalian akan 0. Nah, kita masuk ke materinya. Materinya akan sama, yaitu mengenai LHO, namun kita akan mempelajari lebih lanjut lagi, yaitu menganalisis dan menyusun teks laporan hasil observasi. Untuk minggu ini Bu Mirna fokus pada menganalisis terlebih dahulu, dan minggu depan kita akan belajar untuk menyusunnya. Nah, perhatikan di sini ada 2 KD. Yang pertama adalah menganalisis dan menginstruksi. Artinya 2 poin ini yang harus kalian pelajari. Kenapa toh Bu? Kok kita harus menganalisis? Fungsinya itu apa? Kalian harus tahu tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian bisa memahami dan menangkap informasi yang terdapat dalam teks LHO atau laporan hasil observasi dengan tepat dan benar. Artinya, ketika kalian bisa menganalisis, maka kalian sudah bisa memahami dan tahu sebenarnya apa sih yang ada pada teks LHO. Tujuannya ini jika dalam keseharian kalian ini sudah siswa SMK, artinya kalian dianggap siswa yang lebih dewasa. Jadi ketika kalian menerima informasi dalam bentuk apapun, itu entah laporan, berita, ataupun kabar berita, informasi apapun, kalian harus bisa mencerna informasi tersebut dengan baik. Kalian harus bisa memahami kira-kira informasi yang kalian terima itu berupa fakta atau opini, berupa kenyataan atau pendapat. Kalau kenyataan buktinya apa, ciri-cirinya apa, datanya ada atau tidak. Jadi seperti itu, penerapannya di kehidupan seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, Bu Mirna akan mengenalkan kalian untuk menganalisis kaidah teks LHO. Di sini ada beberapa kaidahnya. Yang pertama adalah kelompok kata atau frasa. Di sini ditulis kelompok kata atau frasa adalah kelompok kata tidak berpredikat yang menduduki satu batas fungsi. Di sini Bu Mirna tulis kelompok, artinya dia tidak mungkin sendirian. Mungkin sebelumnya kalian masih ada yang awam atau belum paham mengenai kelas kata itu sendiri. Kamu perhatikan di sini ada tulisan nomina, artinya adalah kata benda. Contohnya di sini bisa kamu lihat seperti buku tulis, nasi goreng. Verba itu artinya adalah kata kerja, sementara adjektiva artinya adalah kata sifat. Yang namanya sifat itu cirinya bisa disisipi sangat dan juga paling. Misalnya sangat cantik, paling cantik. Nah, seperti itu. Kemudian adverbia artinya adalah kata keterangan. Biasanya menggunakan kata depan atau preposisi. Contohnya di, dari, pada, misalnya di sore, di rumah, di sore hari, di sekolah. Contohnya seperti itu. Di sini ada frasanya, artinya di sini kelompokan. Dia tidak boleh sendirian. Kalau sendirian itu katanya misalnya kata tulis. Nah, itu berarti dia termasuk verba atau kata kerja. Kata misalnya buku. Nah, dia termasuk kata atau kata dasar, yaitu nomina atau kata benda. Namun ketika itu sudah diubah menjadi buku gambar, nah itu kan ada 2 kata, kata buku dan gambar. Itu sudah termasuk frasa, bukan lagi sebuah kata. Selanjutnya, kaidah yang kedua adalah afiksasi, artinya adalah kata perimbuhan. Kata perimbuhan di sini ada prefix, infix, suffix, dan konfiks. Sebenarnya ini sudah kalian dapatkan dari kalian di SMP.
Namun ini di sini Bu Mirna sekadar mengingatkan saja. Ini bisa kamu amati baik-baik. Kaidah yang ketiga adalah kalimat definisi. Kamu ingat-ingat, definisi artinya adalah pengertian. Jadi pasti akan ada kata kunci seperti ini. Ada adalah, ialah, merupakan, yaitu. Nah, contohnya bisa kamu lihat kalimatnya, bisa kamu baca. Detopeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Ini termasuk kata atau termasuk kalimat definisi karena di sini ada kata adalah. Misalnya ini diganti merupakan, yaitu, sama. Biasanya ini kalimat definisi akan ada di bagian struktur teks LHO pada bagian awal, yaitu deskripsi umum. Karena deskripsi umum itu berisi penggambaran awal sebuah objek. Yang keempat adalah kalimat simplex. Ini dari kata bahasa Inggris simple, artinya adalah kalimat sederhana. Kalimat simplex kadang disebut juga sebagai kalimat tunggal. Kenapa tunggal? Karena di sini hanya terdiri atas satu predikat. Contohnya seperti ini. Kelelawar merupakan hewan unik. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Mungkin kalian ada yang masih bingung, Bu Mirna menentukan SPO itu seperti apa? S itu artinya subjek, P itu adalah predikat, dan O adalah objek. Pelengkap di sini sifatnya adalah melengkapi sebuah kalimat. Kalau kamu perhatikan, subjek ada hal yang dibicarakan dalam kalimat. Jadi fokusnya apa? Misalnya, Bu Mirna beri pertanyaan, apa toh yang dibicarakan dalam kalimat pertama? Kelelawar, Bu. Nah, maka kelelawar di situ menjadi subjek. Kelelawarnya ngapain? Merupakan. Nah, maka dia menjadi predikat. Contoh yang kedua di sini, ada beragam jenis topeng di museum ini. Yang dibicarakan apa? Beragam jenis topeng, Bu. Nah, maka dia menjadi subjek. Memang kenapa? Ada, Bu. Di mana? Di museum ini. Di menunjukkan keterangan tempat. Misalnya, kalimat yang ketiga, Andi sedang bermain. Siapa yang dibicarakan? Andi. Andinya ngapain? Sedang bermain. Nah, itu ya penjelasan mengenai subjek dan predikat. Karena di tiga kalimat ini P-nya hanya ada satu, maka ini disebut sebagai kalimat simplex atau kalimat sederhana atau kalimat tunggal. Selanjutnya, kalimat kompleks. Di sini Bu Mirna tulis ada beberapa jenis, yaitu kalimat kompleks setara dan kalimat kompleks bertingkat. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, kalimat kompleks setara. Ini adalah merupakan contoh konjungsi atau cirinya. Biasanya kalau kalimat ada konjungsi seperti yang Bu Mirna tulis di sini, berarti kalimat tersebut adalah kalimat kompleks. Contohnya, kalimat pertama, siapa yang dibicarakan? Oh, kelelawar. Kelelawarnya ngapain? Aktif, Bu. Aktif apa di malam hari? Sebenarnya sampai satu kalimat ini saja itu sudah cukup. Itu sudah kalimat tunggal. Tapi karena kalimatnya panjang, kalimatnya belum selesai dan disisipi konjungsi tapi, maka dia menjadi kalimat kompleks atau kalimat majemuk kalau kalian pernah mendengar. Karena sebenarnya dua kalimat ini, kalimat atas dan bawah, dia itu sebenarnya terdiri lebih dari satu kalimat. Contohnya yang kedua, dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Ini sebenarnya Bu Mirna mohon maaf ya. Sebenarnya ini terdiri atas dua kalimat. Yang pertama adalah wayang berfungsi menghibur, yang kedua adalah wayang berfungsi mendidik. Karena depannya sama, maka dihubungkan dengan konjungsi dan. Seperti itu ya. Jadi kalau ada konjungsi yang saya tulis di bagian atas ini, itu sudah pasti dia itu kompleks. Tanpa kamu jabarkan SPO, itu sudah pasti kalimat kompleks. Selanjutnya, kalimat kompleks bertingkat. Bu Mirna, bedanya apa? Seperti yang kamu lihat di sini, ini adalah kalimat majemuk setara atau kompleks setara. Dia masih dalam satu tatanan. Kalau yang kedua ini kamu lihat dia sudah mulai bertingkat. Aslinya apa, Bu? Sebenarnya ini kalimat awalnya adalah jenis wayang yang lain adalah wayang golek. Itu saja cukup. Tapi karena di sini ada perluasan kata yang, nah,
maka di sini disebut bertingkat. SPO itu adalah dasarnya, tapi objeknya masih bisa dijelaskan lagi atau masih bisa dijabarkan lagi. Contohnya, apa yang dibicarakan, jenis wayang yang lain Bu, apa adalah wayang golek, kayak gitu. O-nya masih bisa dijabarkan lagi, yang dibicarakan dalam O apa, oh wayang goleknya ngapain, mempertunjukkan boneka kayu. Intinya, kalau kalian mendapati predikat atau kata kerjanya itu lebih dari satu, sudah pasti itu kalimat kompleks. Sementara kalau kamu perhatikan di sini, kalau P-nya hanya ada satu, pasti dia disebut kalimat simpleks atau kalimat sederhana atau kalimat tunggal. Nah, tugas selanjutnya adalah menyusun teks laporan hasil observasi. Ini adalah langkah-langkahnya. Di sini Bu Mirna jelaskan secara singkat, maksud saya ada tiga tahapan menulis. Ini tahapan secara umum ya. Yang pertama adalah pra-menulis atau sebelum menulis, yaitu mengumpulkan bahan terlebih dahulu dan menelaah data yang diperoleh. Inilah yang akan saya minta kalian lakukan untuk minggu ini. Karena di tugas selanjutnya, Bu Mirna akan meminta kamu untuk mencari beberapa informasi mengenai objek yang akan kita buat bersama, yaitu mengenai COVID-19. Kita balik lagi. Kemudian tahap yang kedua setelah pra-menulis adalah tahap menulisnya. Tahap menulisnya apa Bu? Yang pertama kamu mulai buat kerangkanya. Kerangkanya dibuat bagaimana? Itu berdasarkan struktur teks LHO, yaitu yang pertama ada deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kalau kamu masih bingung, kamu bisa baca lagi contohnya di teks wayang yang saya bagikan pada minggu lalu. Kalau kalian masih memiliki keraguan, kalian bisa download atau unduh buku teks bahasa Indonesia untuk kelas 10. Kalian bisa baca-baca di situ. Misal kalian mengalami kesulitan atau kebingungan, kalian bisa bertanya melalui Google Classroom. Ketika kamu ingin fast respon atau respon yang cepat dari Bu Mirna, silahkan kalian boleh WA atau japri Bu Mirna. Tapi harus diingat, jangan sampai melebihi pukul 8 malam, karena itu sudah mulai waktu istirahat. Gitu ya. Kemudian tahap yang kedua juga ini adalah mengembangkan, dan tahap yang ketiga adalah merevisi teks yang telah ditulis. Merevisinya artinya adalah menyunting atau memperbaiki tulisan. Namun itu akan kita lakukan pada pertemuan selanjutnya atau minggu depan, dan fokus kalian untuk minggu ini adalah kalian pahami materi yang pernah saya sampaikan dari minggu kemarin atau pertemuan pertama dan pertemuan kedua minggu ini. Baru kalian kerjakan kuis atau soal yang ada pada Google Form atau yang ada pada tugas yang telah saya bagikan di Classroom, gitu ya. Maksud Bu Mirna bukan Google Form, tapi tugas yang ada di Classroom. Kemudian kamu perhatikan, cari informasi COVID-nya, dan informasi itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya akan menjadi bahan pembelajaran kita pada minggu depan. Ingat, ini mengenai COVID tidak harus dikumpulkan. Saya menyampaikan sebagai bahan saja. Artinya di pertemuan yang akan datang, kalian sudah punya siap. Ibaratnya kamu mau perang, kalian itu sudah punya peralatan perang. Nah, jadi di minggu depan kita tinggal menulisnya saja, atau bahan-bahan sudah kamu kumpulkan, sudah kamu pilih, jadi di pertemuan yang akan datang kita tinggal menulis. Jadi ini saya harapkan tidak ada pertanyaan lagi. Dikumpulkan dengan cara apa Bu Mirna? Dikirim kemana Bu Mirna? Saya tulis atau saya taruh file? Saya harap tidak ada pertanyaan seperti itu lagi. Jelas ya, ini hanya sebagai bahan dan akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Gitu saja dari Bu Mirna. Cukup sekian. Tolong kalau ada yang masih belum jelas mengenai materi, silahkan ditanyakan, japri juga boleh. Dan saya harap ketika, ingat ya, kuisnya itu hanya bisa dikerjakan 1 kali saja. Jadi saya harapkan kamu benar-benar belajar dulu, membaca dulu, baru kamu ikuti kuisnya. Karena kuisnya saya batasi sampai hari
minggu. Jadi insya Allah Bu Mirna memberikan waktu yang cukup bagi kalian untuk belajar. Seperti itu dari Bu Mirna, cukup sekian dari Bu Mirna. Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa membeli kismis. Cukup sekian di sini. Sampai jumpa minggu depan anak-anak yang manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.